Alhamdulillah. Bismillah ikhwan, kita lanjut dalam kajian tafsir dan di sini kita masih membahas surat Al-Alaq. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa hakadha. Sekarang kita sampai ke ayat kelima. Pada minggu lalu kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam. Allah taala mengajarkan manusia dengan banyak perantara, di antara perantaranya adalah al-qalam, pena. Dan kita sempat jelaskan keutamaan menulis, ya, keutamaan menulis dan keutamaan membawa pulpen. Senantiasa seseorang itu dianggap pelajar ilmu selagi dia membawa pena. Wah, kata. Makanya yang punya pulpen, pena, ketika ente bawa pena, niatkan, ini kalau seandainya aku mendapatkan faedah, aku tulis. Ya, berarti terus ente dianggap menuntut ilmu. Sekiranya kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan engkau membawa pena ini, tertulis meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dan orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu sama dengan mati syahid, ikhwan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsar syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan umat-umatku nanti mereka masuk golongan orang-orang yang mati syahid, padahal mereka meninggalnya di atas ranjang, nggak meninggal di peperangan, tapi mereka masuk dalam golongan orang yang mati syahid. Dan karena pintu syahid itu dibuka seluas-luasnya oleh Nabi SAW untuk kita, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Perempuan yang meninggal ketika melahirkan, mati syahid. Seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan dia mencari nafkah untuk keluarganya, juga mati syahid. Gitu ya, ikhwan. Meninggal dalam keadaan sakit perut, mati syahid. Meninggal dalam keadaan tenggelam, mati syahid. Dan terus banyak begitu, ikhwan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib, ajib. Kemarin kita membahas perihal yang indah kemarin. Sedikit Al-Fagir buka sebelum kita masuk ke sini, ikhwan. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Ya, Imam Syafi'i menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu adalah awal kitab yang dikarang dalam ilmu usul fikih. Nah, di situ Imam Syafi'i menyebutkan muqaddimah yang luar biasa indahnya. Beliau bilang begini, fajazahullahu ta'ala afdhala ma jaza marsulan an ummatih. Semoga Allah Ta'ala membalas baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya balasan yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada seorang Nabi atas jasanya kepada umatnya. Itu seringkali kita baca dalam rotib biasanya kan, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadisnya, ikhwan. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah dan juga Ibnu Syahyin dalam Musnadnya. Barang siapa yang membaca itu, at'aba sab'ina malakan alfa sabah, maka sungguh dia telah meletihkan, mencapaikan 70 malaikat selama 7.000 hari. Itu para malaikat kecapean nulis pahalanya itu selama 7.000 hari, 70 malaikat. Luar biasa itu zikir itu dalilnya. Kemudian beliau bilang begini, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat, na'am, fi dunya wa ukhra, wala dufi'at anna bala'un fihi ma au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ga'iduha ila al-ga'idu ila rushdiha wal hadi ila na'imiha. Kata beliau, sungguh tidak ada nikmat yang kita dapatkan, baik pun zahir atau batin, baik pun nikmat itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, dan juga tidaklah ada bala yang tertolak dari kita, baik pun itu bala ukhrawi atau bala duniawi, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara kita dalam semua itu. Jadi tidak ada kita dapat nikmat kecuali ada di situ perantaranya Rasulullah SAW, baik pun nikmat akhir atau nikmat dunia. Dan juga tidaklah ada suatu bala diangkat oleh Allah Ta'ala, baik pun bala dunia atau akhirat, melainkan di situ ada perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ikhwan. Itu luar biasa. Ini ibarah kalau kita dengarkan dari ulama tasawuf itu sering, tapi enggak. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Tertera dalam kitabnya Ar-Risalah yang diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Begitu, ikhwan. Tiap-tiap nikmat itu berkat Rasulullah. Hatta nikmat dunia.
engkau bisa menghirup udara yang segar ini, itu ada di situ perantara Rasulullah. Engkau bisa dapat nikmat apa, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan sehat afiat, itu semua ada perantara Rasulullah. Dari tiap-tiap nikmat itu Allah Ta'ala angkat bala darimu juga dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedikit kita singgung masalah seringkali kalau seandainya kita melihat suatu yang megah atau mewah ya, sekarang lagi tenar ini beberapa pekan lalu sebenarnya sih, kalau gue lihat mobil yang mewah atau rumah mewah dibilang solawatin. Iya kan ya, emang kenapa solawatin? Biar dapat, katanya sih gitu. Bener nggak kayak gitu? Dari segi benar, karena memang tiap-tiap nikmat yang kita dapatkan pun itu nikmat duniawi, itu pasti berkat Rasulullah SAW. Maka kita menggunakan salawat ini sebagai perantara untuk mendapatkan perihal itu. Sah, ya sah-sah aja, boleh aja. Tapi alangkah sayangnya, lo sayang. Maksudnya gimana? Ini salawat sebenarnya suatu yang luar biasa, yang engkau bisa gunakan salawat ini untuk menjadikan wasilah mendapatkan perihal yang agung, yang abadi. Yang semestinya ente salawatin bukannya mobil yang megah, bukannya rumah yang megah, semestinya ente salawatin itu surga. No, itu surga salawatin tuh. Nah, salawatin biar dapat surga. Nah itu. Salawatin biar dapat kebersamaan dengan Rasulullah. Nah itu salawatin. Salawatin biar mimpi Rasulullah di malam. Nah itu salawatin. Kalau mobil yang mewah ente salawatin sayang. Salawat yang semestinya bisa yang luar biasa lah ente buat ambil perihal yang sepele, yang fana, yang sementara ini. Ya sayang banget. Masa diselawatin? Sayang dong. Seakan-akan ente membeli hal yang sepele yang semestinya ini bisa ente beli 5.000 rupiah, tapi ente beli dengan 5 triliun. Ya sayang, rugi. Bisa sih, bisa, tapi sayang. Ini salawat semestinya ente buat surga lah, buat mobil. Gitu. Tapi sah aja sih, nggak apa-apa. Karena memang tiap-tiap nikmat itu semua perantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim alaih. Dalam salawatnya Al-Habib Ali Habsyi begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasilatuna al-uzma fi istijabati ma da'auna wa tahqiqi ma rajauna. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad yang mana baginda adalah perantara terbesar kita untuk ijabah doa kita dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kata Habib Habsyi. Nah, semuanya memang perantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya kawan. Oke. Ini gimana ceritanya kok bahas ini ya? Apa tadi? Apa namanya? Alladzi 'allama bil galam, perihal masalah galam tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat setelahnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama ialah Allah Ta'ala yang telah mengajarkan al-insana manusia ma apa-apa lam ya'lam yang dia tidak ketahui gitu. Manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Enggak ada orang yang lahir langsung jadi alim, enggak ada. Innamal ilmu bitta'allum, dikatakan. Ilmu itu harus dipelajari, dicari, baru bisa jadi alim. Wah, kata. Siapa yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Allamal insan, ialah Allah yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mengajarkan manusia, secapek-capeknya mereka berusaha belajar sini sana, nggak bakal nemplok ilmu itu. Karena Allah emang nggak mau kok ngajarin. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala mau mengajari kepada manusia itu, langsung dia bisa menjadi alim walaupun tidak belajar. Namanya apa itu? Namanya itu ilmu ladunni. Allah berfirman dalam perihal ilmu ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya min ladunna, dari kami, ilmu. Wahai kata. Gitu ya kawan. Hakikat ilmu itu dari Allah Ta'ala. Walaupun memang dari segi tabiatnya harus ditempuh dengan cara belajar. Banyak orang yang salah nih. Maksudnya gimana nih? Orang yang mengandalkan usahanya sahaja, tapi dia tidak ingat bahwasanya ini ilmu dari Allah Ta'ala. Sayang orang kayak gitu. Walaupun seandainya dia mendapatkan ilmu, tapi sangatlah sayang. Muskilahnya dia nantinya menjadi ujub, menjadi apa? Sombong dengan ilmunya.
Innama utituhu ala ilmin indi, dikatakan kan sombong akhirnya gara-gara ilmu yang dia dapatkan, padahal kagak, itu semua dari Allah Ta'ala. Jangan kayak gitu ya ikhwan. Tapi ada juga orang yang hanya mengharapkan ilmu dari Allah Ta'ala, nggak belajar. Ngapain? Berzikir contohnya, atau gimana gitulah, nunggu ilmu laduni. Berusaha, nggak berusaha, nunggu aja dari Allah Ta'ala, ya nggak bakal dapat. Karena memang Allah Ta'ala menjadikan ilmu harus dengan usaha begitu. Jangan mengandalkan keramat ya. Keramat itu hadiah dari Allah Ta'ala. Kewajibanmu adalah berusaha. Datang nggak datang ya dari Allah Ta'ala. Nah begitu ikhwan. Inti dari ilmu itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala senantiasa untuk berdoa meminta ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi ya Allah zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Padahal sudah alim. Siapa yang lebih alim dari Rasulullah? Enggak ada. Tapi tetap Rasulullah disuruh untuk meminta ilmu. Nah makanya engkau belajar, engkau berusaha, engkau hadir, jangan lupa satu, berdoa minta dibukakan kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah untuk dibukakan, minta sama Allah Ta'ala untuk diberikan ilmu ini. Karena kalau Allah menahan ya sudah, nggak ada yang bisa memberikan. Tapi kalau Allah mau memberikan, nggak ada yang bisa menahan. Wahakala. La ilaha illallah. Begitulah ikhwan. Allamal insana malam ya'lam. Dahulu Al-Imam Asy-Sya'rani, ada seorang ulama, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang alamah yang luar biasa, min kubar al-awliya. Alim beliau itu, sangat-sangat alim. Beliau menimba ilmu dari banyak guru, di antaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, satu zaman dengan Ibn Hajar Haytami dan Imam Ramli, Al-Khatib Syarbini. Imam Sya'rani yang tadinya sosok yang tenar dengan keilmuan zahirnya, fikihnya luar biasa, ketemu dengan seorang ulama di zaman itu, orang soleh dan wali yang besar, namanya Syekh Ali Al-Khawwas, namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Yang di akhir cerita nanti ini bakal menjadi gurunya Imam Sya'rani. Syekh Ali Khawwas ini seorang yang azim, yang luar biasa. Tapi dalam cerita itu Syekh Ali Khawwas ini, beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi orang yang soleh, orang pada hormat sama dia. Suatu ketika Imam Sya'rani lagi di pasar dan Syekh Ali Al-Khawwas lewat di depannya. Orang berbondong-bondong untuk cium tangan sama Syekh Ali Al-Khawwas ini. Orang cium tangan, orang menghormatin Syekh Ali Al-Khawwas ini. Maka Imam Sya'rani melihat dari jauh. Orang ngapain ya hormat sama dia ya? Masa iya sih dia orang wali gitu. Agak ada pertanyaan di hati Imam Sya'rani. Masa itu wali? Padahal setahu nih yang namanya wali itu nggak ada orang bodoh. Yang namanya wali, sufi, itu syarat pertamanya adalah kemapanan ilmu. Itu terlintas dalam hati Imam Sya'rani. Langsung ikhwan, seketika itu juga Syekh Ali Al-Khawwas melihat dan melirik Imam Sya'rani dan datang kepadanya, mendekatinya, lalu dibisikin, hei, benar, lam yattakhidillahu waliyan jahila. Allah tidak menjadikan wali dari orang yang bodoh. Walakin idza takhadahu 'allamahu. Tapi kalau Allah sudah memilih, maka Allah sendirinya akan mengajarkannya. Kalau Allah sudah memilih ini wali, ya sudah, walaupun dia bodoh, siapa yang ngajarin? Allah langsung yang ngajarin. Nah, itu namanya ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Langsung Imam Sya'rani menciut langsung. Ya Allah, astagfirullahaladzim, minta maaf dari beliau, yang akhirnya beliau menimba ilmu dari Syekh Ali Al-Khawwas ini. Begitu ikhwan. Hadza azim. Semua ilmu dari Allah Ta'ala. Dan ilmunya Allah Ta'ala luas dan tiada ada ujungnya. Karena itu sifat min sifatillah. Di antara sifatnya Allah Ta'ala adalah al-ilm. Sifat ma'aninya, sifat ma'nawiyahnya kaunuhu aliman. Wah, jadi sifat yang abadi, ikhwan, ilmu itu, dan enggak ada habis-habisnya ilmu Allah Ta'ala. Ketika Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya kan, didatangi oleh Nabi Allah Musa. Ma'ruf ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku hambamu yang lebih alim daripadaku di zaman ini.
Nah, Nabi Musa kira beliaulah yang paling alim di zaman itu karena beliau seorang nabi dan seorang rasul, ulul azmi wa hakadha. Tapi Allah Ta'ala mau memberinya pelajaran. Nah, bukan ente yang paling alim, ada seorang hamba ente cari. Kan ceritanya di surah apa? Di surat Al-Kahfi itu ceritanya kan. Disuruh cari tuh ada sosok orang kau akan temui di tepi pantai. Pergilah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan pemuda yang waktu itu menjadi asisten kalau bahasa kita, Fata Musa. Yusha bin Nun namanya. Fata Musa itu ada kuburannya di Yordania, sempat kita ziarin waktu itu. Fata Musa, wa idh qala Musa li fatahu. Fata itu Fata Musa, Yusha bin Nun. Ketika Nabi Musa alaihissalam akhir cerita nemu Nabi Khidir ini, ceritakan. Yang Nabi Allah Khidir alaihissalam Nabi yang mulia, yang alim luar biasa, yang mana Allah nyatakan nih seorang hamba yang aku ajari ilmu yang khusus kepadanya Nabi Khidir ini. Dalam cerita yang panjang lebar muter-muter tuh peristiwa merusak perahu, kemudian peristiwa membunuh anak kecil, kemudian peristiwa membangun dinding yang rusak. Akhir ceritanya Nabi Musa alaihissalam faham dan sadar ini hamba yang luar biasa ilmunya. Ketika terlintas perihal itu di hati Nabi Allah Musa, langsung Nabi Allah Khidir bilang gini, wahai Musa, ketahuilah seluas-luasnya ilmumu dan seluas-luasnya ilmuku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Ta'ala. Perumpamaannya bagaikan engkau lihat laut samudera yang luas ini dan dilihatin jarum sama Nabi Allah Khidir. Engkau lihat jarum ini, dicelupin jarum tuh, nah, naik lagi. Berapa sih yang kurang dari laut itu? Gara-gara air yang ada di jarum ini gak berarti sama sekali. Begitulah nisbatnya ilmu semua makhluk seperti air yang ada di jarum tadi barusan dibanding ilmunya Allah yang seperti samudera itu. Nah, itulah ilmunya Allah Ta'ala. Itu bandingnya ilmu Allah dengan ilmu para makhluk. Nah, makanya kalau minta apa-apa, mintalah kepada Allah yang ilmunya sangatlah luas. Mintalah diajarkan oleh Allah. Begitu ikhwan. Mintalah dimudahkan. Kalau seandainya kita mumet waktu belajar kok nggak paham-paham, kali aja kita lupa. Engkau bersandar dengan usahamu, tapi engkau lupa hakikatnya semua dari Allah. Wah, kata. Makanya kadang-kadang sama Allah ditahan sebentar, biar ente sadar. Enggak semuanya yang ente baca ente paham, enggak semua masalah ente pelajari ente tahu solusinya. Ditahan dulu sama Allah Ta'ala, biar sadar. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah alimni, ya Allah iftah alai, ya Allah bukakan, ya Allah. Dibukain sama Allah Ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa hakadha. La ilaha illallah. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan ilmu kepada beberapa para anbiya. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Nabi Allah Ya'qub mempunyai ilmu yang kami ajarkan, kata Allah Ta'ala. Begitu ikhwan. Nah, di sini alamal insan, Allah Ta'ala mengajarkan manusia. Apakah Allah mengajarkan yang lain juga? Betul, Allah lah yang mengajarkan para malaikat, Allah lah yang mengajarkan para jin, tapi di sini dikhususkan manusia. Nih manusia, ada keutamaan yang luar biasa, kemuliaan yang mana Allah Ta'ala khususkan mereka dengan ilmunya yang khusus. Alamal insana. Padahal juga alamal malaikah, alamal jin, begitu. Sebagian tafsir menjelaskan allamal insana, yang dimaksud dengan insan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalau Allah Ta'ala mengajarkan manusia, siapa sih sosok manusia yang paling banyak ilmunya yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya? Pasti Nabi Muhammad SAW. Begitu ikhwan. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan dalam maulidnya ketika membacakan ayat ini, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insanul maqsudu bihadza ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Tidaklah ada keraguan lagi, yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhwan. Jadi setiap karunia yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada kata manusia, maka majla tajalli yang paling agungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhwan. Allamal insan, Allah mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, apa yang mereka tidak ketahui. Al-Imam Ghazali di sini mempunyai pemahaman yang sangatlah indah ya kawan. Imam Ghazali, beliau bilang ilmu itu yang dimaksud adalah di sini ilmu yang semuanya ilmu ya, tapi yang paling mulia adalah ilmu yang manfaat, ilmu nafi',
Nafi'. Dan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membukakan mata hatimu, ilmu yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, ilmu yang membuatmu bisa untuk meninggalkan maksiat. Dan di antara ilmu itu adalah solat, kata Imam Ghazalinya. Jadi solat yang khusyuk itu sama dengan ilmu yang manfaat. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan kemungkaran. Salat kayak gitu, ikhwan. Nah, kata beliau, nah inilah namanya ilmu yang manfaat. Gitu. Bukan cuma pengetahuan, bukan cuma hafalan yang dihafalkan atau kitab yang dibaca, pengetahuan yang diketahui, enggak. Ilmu yang nafi', aplikasi, pelampiasan, perbuatan yang mencegahmu daripada maksiat. Nah, itu adalah ilmu. Kalau seandainya yang engkau hafal itu tidak mencegahmu daripada maksiat, itu bukan ilmu yang manfaat namanya. Hanya sekedar hafalan pengetahuan saja. Tapi yang namanya ilmu yang manfaat, itu patokannya, yang mendekatkanmu kepada Allah dan menjauhkanmu daripada maksiat. Wah, kata allamal insana malam ya'lam. Nah, sekarang ikhwan, dengan ini selesailah pembahasan 5 ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, awal wahyu kan, dari Iqra sampai alamal insana malam ya'lam. Yang di sini Sayyidil Habib ketika mentafsirkan ini, langsung Sayyidil Habib mengenang Sayyidah Khadijah, ya kan? Ketika baginda SAW menerima wahyu ini di Gua Hira, langsung Nabi SAW turun ketakutan, wah kata, dan kemana? Ke rumah Sayyidah Khadijah, wah kata, dan minta diselimuti. Langsung Nabi SAW menceritakan apa yang barusan baginda lihat ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menyemangati, innaka la taslur rahim wa tahmilul kal wa taksibil ma'dum wa tugrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haq. Kemudian keesokan harinya Sayyidah Khadijah membawa Nabi SAW kepada seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Wah, kata Waraqah bin Naufal ini ahli kitab. Dan Waraqah bin Naufal minta dijelaskan lagi apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Langsung Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, dibilang gini, wahai Muhammad, seandainya benar apa yang engkau katakan, maka sungguh engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan ini yang kau lihat itu adalah namus. Namus artinya wahyu. Wahyu yang persis yang pernah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya aku masih muda dan masih semangat, niscaya aku akan menolongmu, aku akan menjadi ring pertamamu dalam perjuanganmu. Dan niscaya aku akan bersamamu ketika engkau diusir nanti dari kotamu. Itu kata Waraqah bin Naufal. Nabi SAW bilang, masa iya aku akan diusir dari kotaku? Dia bilang, pasti setiap orang yang membawa perihal yang engkau bawa sekarang pasti akan dimusuhi dan akan diusir oleh kaumnya. Laitani fihi jada'a. Wah, kata. Nah, di sini ikhwan nampak besar sekali jasanya Sayyidah Khadijah. Wah, kata. Begitulah ikhwan. Nah, insyaallah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang ayat yang ke-6 dan terus, soalnya temanya lain lagi ini. Ini ayat yang ke-6 sampai akhir surat membahas perihal kejadian yang terjadi pada Nabi SAW ketika baginda SAW lagi sholat di depan Ka'bah, maka datanglah Abu Jahal, wah kata, yang mau waktu itu menyakiti Rasulullah SAW. Nah, langsung di sini ada teguran dari Allah Ta'ala dan ada beberapa ancaman. InsyaAllah kita akan baca nanti di pertemuan akan datang. Rabbana yubarik insyaallah lana wa lakum fi ayyamina wa layalina. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang khusus pada malam hari ini, pada keesokan harinya, dan pada bulan yang mulia ini semuanya insyaallah. Dan semoga Allah Ta'ala tidak mencegah pemberiannya itu karena keburukan kita atau karena dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.